Terus bagian isi. Di sini kita tuh bisa mulai masuk ke pembahasan utama. Isinya tuh kondisi saat ini, kayak fakta atau data yang bisa mendukung masalah yang akan kita bahas. Terus ide yang pernah dibahas. Maksudnya tuh, apakah misalnya tuh si A pernah bahas ide ini, terus kita mau bahas idenya si A itu. Apa sih ide yang eh, apa sih ide yang tidak di si A ini bahas, apa sih kelemahan ide si A ini. Nah, bisa kita jadikan referensi judul atau mungkin referensi esai yang kita yang akan kita buat itu. Terus ya selanjutnya ide yang kita tawarkan eh, jadi esai kita tuh harus berupa inovatif dan solutif. Terus pihak-pihak yang terlibat kayak siapa aja sih yang bisa ngebantu menjalankan ide ini atau pemerintah, masyarakat atau lain-lainnya. Terus langkah implementasi, bagaimana sih cara kerja solusi dari produk kita atau mungkin dari teknologi yang akan kita buat. Terus apa gimana sih tahapan-tahapannya gitu ya. Misalnya nih, kalau kalian tuh mau ngasih solusi tentang sekolah digital berbasis AI. Nah, tapi ini tuh untuk pendidikan di daerah pelosok. Jadi gini kalimatnya. Salah satu solusi yang bisa kita terapkan adalah sekolah digital berbasis AI. Dengan platform ini, anak-anak di pendidikan pelosok bisa belajar lewat aplikasi yang otomatis menyesuaikan materi dengan kemampuan mereka. Nah, program ini bisa diterapkan dengan menggandeng startup edtech, pemerintah, dan CSR dari perusahaan teknologi. Terus bagian penutup ini tuh berisi tentang kesimpulan dan juga saran. Nah, di bagian akhir ini itu tuh kita bisa kasih kesimpulan yaitu berisi tentang ringkasan dari pembahasan yang kita bahas tadi. Misalnya nih, misalnya kalimatnya gini, akses pendidikan di pelosok masih menjadi tantangan besar. Dengan memanfaatkan teknologi AI, kita bisa memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif di daerah Indonesia. Oke, jadi kesimpulannya itu tuh gini guys. Pendahuluan itu perkenalan tentang masalah kita. Terus berikan masalah, kenapa sih masalah kita itu penting banget untuk dibahas. Terus sebutkan tujuan kita atau bisa juga kalian sebutkan rumusan masalahnya. Terus isi, jelaskan masalah apa sih yang kita bahas, terus kita bisa berikan tentang solusi, terus bagaimana sih ide kita tuh bisa dijalankan, terus penutup. Ini tuh isinya tuh tentang ringkasan semuanya dan kita tuh bisa ngasih rekomendasi agar itu kita tuh bisa direalisasikan gitu. Oke, next Kak. Oke, sekarang latar belakang. Nah, bagian ini tuh kayak intro kita untuk mengenalkan ide kita. Maksudnya tuh gimana sih, Kak? Misalnya, ini tuh intro untuk gimana sih cara kita mengenalkan ide kita. Nah, aku kasih gambaran. Latar belakang tuh isinya tuh tentang gini. Kenapa sih kita nulis ide ini? Apa sih masalah yang akan kita bahas? Terus, apa sih dampaknya kalau kita tidak selesaikan? Apa sih dampaknya kalau kita tuh membuat ide ini atau mungkin aplikasi ini atau mungkin produk ini? Apakah aplikasi kita itu sudah ada solusi sebelumnya? Terus lalu ide kita ini tuh apa gimana sih cara ngatasinya? Nah, aku bisa kasih contoh kalimatnya ya. Misalnya nih, kita tuh ngebahas tentang pemanfaatan AI untuk pendidikan di daerah terpencil. Nah, contohnya tuh kayak gini. Di era digital, pendidikan masih belum merata, terutama di daerah terpencil yang minim akses guru dan fasilitas. Nah, data menunjukkan bahwa 40% sekolah di pelosok Indonesia mengalami kekurangan tenaga pengajar. Menurut Kemendikbud 2023, jika dibiarkan, ini bisa membuat kesenjangan pendidikan semakin lebar. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan pemanfaatan AI sebagai guru virtual yang dapat membantu proses belajar. Nah, ini tuh udah mencakup latar belakang karena adanya data dari Kemendikbud tadi, terus adanya masalah, adanya dampak, dan adanya ide atau solusi yang kita bahas. Terus tujuan. Nah, bagian ini tuh ngasih
tahu arah dan tujuan isai kita. Ini tuh harus spesifik dan bisa diukur. Nah, ciri-ciri tujuan yang baik itu gimana sih, Kak? Ciri-cirinya itu menggunakan kata kerja yang bisa diukur. Nah, itu apa aja? Kayak misalnya nih, menciptakan, mengembangkan, menyelesaikan, meningkatkan, dan lain-lainnya. Terus ini tuh tidak terlalu umum, tetapi itu harus fokus pada hasil yang bisa dicapai. Nah, contohnya gimana nih, Kak? Aku kasih contoh ya. Nah, tujuan dari ISA ini adalah untuk mengembangkan sistem pembelajaran berbasis IA yang dapat membantu siswa di daerah terpencil secara mandiri tanpa bergantung pada jumlah guru yang terbatas. Nah, di sini itu jelas bahwa tujuannya adalah mengembangkan sistem pembelajaran berbasis AI, bukan sekedar membantu pendidikan doang. Terus rumusan masalah. Nah, bagian ini tuh merangkum pertanyaan utama yang akan kita jawab dalam esai yang kita buat ini. Nah, bisa dalam bentuk pernyataan dan juga pertanyaan. Nah, bagian ini tuh bisa berbentuk pertanyaan dan pernyataan sehingga inti dari masalah esai yang akan kita bahas itu lebih jelas. Oke, sekarang next Kak untuk isi. Nah, terus pembahasan atau isi. Jadi yang pertama itu kondisi terkini. Bagian ini tuh menjelaskan bagaimana sih situasi atau masalah yang terjadi saat ini. Biasanya bisa kalian sertakan kayak data, fakta, atau contoh nyata agar lebih kuat. Misalnya nih, kalian akan membahas tentang limbah plastik di Indonesia. Contoh kalimatnya seperti ini. Saat ini, Indonesia menjadi salah satu penyumbang limbah plastik terbesar di dunia. Data dari KLHK 2023 menyebutkan bahwa lebih dari 3,2 juta ton plastik dibuang ke laut setiap tahun. Masalah ini semakin parah karena sistem daur ulang masih minim dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah juga rendah. Nah, jadi bagian ini tuh sudah menjelaskan kondisi saat ini dengan data yang lebih valid. Nah, kondisi saat ini tuh kayak menyebutkan bahwa lebih dari 3,2 juta ton plastik dibuang ke laut. Nah, datanya itu dari mana? Datanya dari KLHK 2023. Oke, paham kan? Nah, jadi eh, seterusnya yaitu ide atau solusi. Setelah menjelaskan masalah, kita tuh harus memberikan solusi. Nah, solusi ini tuh harus realistis dan bisa diterapkan dan juga inovatif. Nah, contohnya itu gimana sih, Kak? Contohnya tuh kayak gini. Salah satu solusi untuk mengurangi limbah plastik adalah dengan menciptakan aplikasi Plastic Pie. Apa sih Plastic Pie itu? Plastik Pie itu platform yang mengubah sampah plastik menjadi poin yang bisa ditukar dengan pulsa atau diskon belanja. Aplikasi ini akan bekerja sama dengan bank sampah dan juga UMKM daur ulang agar limbah plastik lebih termanfaatkan. Nah, jadi bagian ini tuh sudah memberikan ide yang solutif dan juga jelas mengenai dampak yang akan kita berikan. Terus solusi sebelumnya. Kita tuh bisa menjelaskan apakah sudah ada solusi sebelumnya dan apakah ini tuh bisa efektif atau enggak sih. Contohnya tuh kayak gini. Pemerintah sudah mencoba mengurangi sampah plastik dengan kebijakan kantong plastik yang berbayar di minimarket. Namun, kebijakan ini kurang efektif karena belum semua daerah menerapkannya. Dan masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya mengurangi plastik sekali pakai. Jadi gini, jadi bagian ini tuh menunjukkan bahwa solusi sebelumnya tuh udah ada, tetapi kurang berhasil atau kurang terrealisasi dengan sempurna terrealisasi dengan ada masalah atau kurang sempurna. Jadi kalian tuh bisa menawarkan solusi yang lebih baru lagi, yang lebih inovatif lagi dari yang sebelumnya. Terus pihak terlibat atau stakeholder. Jadi siapa aja sih yang harus ikut serta agar solusi kita itu tuh berhasil? Contohnya gimana Kak? Contohnya nih kayak gini. Untuk menjalankan aplikasi Plastic Pay diperlukan kerjasama dari beberapa pihak, seperti pemerintah bertugas untuk regulasi dan dukungan pendanaan, bank sampah bertugas untuk penampungan limbah plastik, UMKM daur ulang bertugas untuk mengolah sampah menjadi produk baru. Masyarakat bertugas untuk mengumpulkan dan memilah sampah plastik. Nah, jadi bagian ini tuh menunjukkan siapa aja sih yang berperan dalam menjalankan solusi ini. Terus langkah strategis. Nah, bagian itu ini tuh menjelaskan cara kerja atau tahapan dalam menerapkan solusi yang kita usulkan. Contohnya kayak gini.
Langkah-langkah penerapan aplikasi Plastik Pay antara lain. Satu, membuat prototipe aplikasi dan uji coba di beberapa kota. Kedua, bekerja sama dengan bank sampah dan UMKM daur ulang. Tiga, melakukan kampanye digital agar masyarakat tahu dan tertarik. Empat, evaluasi dan pengembangan fitur sesuai kebutuhan pengguna. Jadi, bagian ini tuh memberikan langkah-langkah konkret agar solusi bisa dijalankan. Punten, Kak, next. Oke, terus kesimpulan dalam isai. Nah, bagian ini tuh merupakan rangkuman singkat dari seluruh isai yang kita buat. Nah, bisa nih cukup satu paragraf aja yang isinya mencakup penjelasan masalah. Ini tuh ringkasan kembali masalah utama yang kita bahas. Terus solusi atau inovasi. Singkatnya ide solusi yang kita tawarkan. Terus prediksi keberhasilan. Nah, jelaskan nih mengapa solusi solusi kita itu bisa berhasil jika diterapkan. Contohnya itu tuh kayak gini, guys. Limbah plastik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dan upaya pengurangannya masih kurang efektif. Oleh karena itu, aplikasi Plastik Pay hadir sebagai solusi inovatif untuk mengubah sampah plastik menjadi poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai keuntungan. Dengan kerjasama dari pemerintah, bank sampah, dan masyarakat, aplikasi ini tuh potensi mengurangi limbah plastik secara signifikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang. Jadi, eh, gampangnya tuh kesimpulan itu closing statement yang ringkas gini. Jadi, kesimpulan itu closing statement, ringkasan kembali masalah yang kita buat, terus singkatan ide solusi kita, dan juga kenapa sih solusi kita itu tuh harus diterapkan gitu. Terus, punten Kak, next. Oke, sumber bacaan dalam isai. Jadi, kalau kita tuh ingin mencantumkan sumber bacaan dalam isai, ada beberapa aturan yang harus diikuti. Eh, yang pertama, gaya sitasi Harvard atau apa style. Biasanya kita tuh di Goodbook itu tuh ada tuh kayak semisal citasinya harus Harvard style, apa style atau apa. Nah, kita bisa tuh kayak itu tuh patokan kita. Terus jenis ukuran. Kalau umumnya itu tuh Times New Roman ukuran 12. Nah, terus margin biasanya tuh rata-rata kiri 4 cm, atas 4 cm, terus kanan 3 cm, bawah 3 cm. Nah, intinya tuh kita tuh harus benar-benar rajin baca guidebook. Terus spasi yang umumnya atau rata-rata itu 1,5. Terus penggunaan referensi. Nah, penggunaan referensi itu bisa dari berbagai sumber. Misalnya nih, jurnal, buku, artikel ilmiah, dan sumber yang terpercaya yang bisa kita pakai. Nah, kalau saranku itu 3 jurnal internasional dan juga beberapa jurnal nasional. Bisa kalian cantumkan 7 atau mungkin 8 atau mungkin berapa itu boleh. Tapi saranku harus 3 jurnal internasional dan selebihnya jurnal nasional itu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh. Mungkin kalau ada yang mau nanya boleh raise hand atau mungkin di chat ya. Uh, Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya, boleh silahkan. Oke, bagi teman-teman yang pengen bertanya bisa banget raise hand atau nulisin pertanyaannya di kolom chat nanti aku bantu bacakan. Oke, silakan kepada. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Kak Nurhaliza, silakan Kak. Sebelumnya aku izin mengingatkan untuk waktu Q&A kita ada 10 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Apakah suara saya terdengar? Saya terdengar, Kak. Oke, izin bertanya Kak. Nah, kan biasanya dalam lomba esai itu pasti dikasih tema ya kan Kak. Nah, Mm-mm. gimana caranya tuh kita bisa paham maksud dari tema itu? Karena kan biasanya tema itu tuh terlalu luas gitu Kak. Dan biasanya kalau kita baca judul-judul orang lomba esai itu tuh bervariasi gitu kayak apa ya kayak cakupannya luas. Nah, gimana caranya kita tuh bisa mengkerucutkan maksud dari tema itu? Terima kasih, Kak. Oke, ya siap.
Oke, terima kasih Kak Nurul Aliza. Mungkin bisa dijawab langsung kali ya Kak Putri. Oke, aku jawab langsung ya, Kak. Sebelumnya izin menjawab, gimana sih cara judul isai kita itu bisa nyambung sama tema dari ketentuan dari lomba. Nah, yang pertama itu tuh kita bisa baca teliti good book tema dari ketentuan tersebut. Nah, kayak kadang tuh ada peserta yang cuma lihat temanya doang, padahal ada subtemanya atau penjabaran yang lebih detail. Nah, jadi yang penting itu tuh temanya, terus kita lihat subtema. Misalnya kita tuh mau ngebahas tentang AI. Nah, apakah AI itu tuh ada di subtema? Nah, ada misalnya nih ada teknologi. Nah, baru kita sambungkan ke tema besar tersebut kayak misal temanya SDGs 2030. Nah, SDGs 2030 itu kan luas kan cakupannya. Nah, itu bisa kita pilih terus kita harus lihat subtemanya kayak misal teknologi terus misal pendidikan terus bisa eh, tentang sosial atau budaya atau yang lainnya nah kita tuh bisa pilih dari salah satu itu misalnya nih aku punya tema apa ya nah, misal peran inovator muda dalam ini tema lombanya ya. Misal nih tema lombanya itu peran inovator muda dalam menghadapi tantangan global di 2045. Nah, kita itu nggak harus, kita tuh jangan cuma fokus ke inovator mudanya doang, tapi kita juga harus pikirin tentang tantangan global 2045-nya itu harus seperti apa gitu. Terus kalian tuh setelah itu apakah judul isai kita itu nyambung ke subtema atau mungkin tema? Contohnya nih, kalau kalian bahas tentang aplikasi edukasi berbasis teknologi. Nah, judul kalian itu tuh bisa bisa nyambung nggak sih sama tema dan subtemanya gitu. Terus kalian bisa juga cek keyword dari tema. Nah, coba nih kalian itu tuh kayak petain kata kunci dari temanya. Kalau temanya tentang ekonomi digital berbasis UMKM, maka kalian tuh harus mainin kata kayak UMKM, digital, ekonomi, inovasi. Kayak kita perinci kecil-kecil dulu gitu. Kayak misal nih, kan temanya tentang ekonomi digital berbasis UMKM. Itu contoh aja ya. Nah, kita itu bisa diperinci lebih kecil lagi kayak mainin kata UMKM, digital, ekonomi, inovasi. Nah, judul kalian tuh harus minimal punya dua atau tiga dari kata itu. Kayak istilahnya kata kunci lah, gitu ya. Nah, juga kalau kalian punya mentor atau punya dosen pendamping, eh, bisa nih kalian tanya, Pak, mungkin eh, semisal kalian itu udah punya judul ya, kayak Pak, apakah judul kita itu cocok nggak sih kalau di tema lomba ini? Nah, misalnya nih, kalau judul kita nggak cocok, baru kita pilih lomba lain. Atau mungkin kalian bisa mau kasih judul lagi atau revisi judul bisa bisa juga gitu sih. Jadi eh jadi gimana sih caranya kita isai kita tuh harus sesuai sama tema ya. Pertama kita harus baca guide book yang benar-benar kita baca teliti. Biasanya kan di guide book ada tuh latar belakangnya. Misal lomba ini tuh membahas tentang bla 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 bla. Nah, kita terus kita baca tentang temanya tentang apa. Nah, baru di tema tersebut kita perinci satu kata per satu kata gitu sih kalau dari aku. Apakah tadi tetehnya paham? Hmm, paham Kak, terima kasih Kak. Oke, Oke, terima kasih makasih. banyak Kak Liza dan terima kasih banyak Kak Putri atas materinya yang Oke. luar biasa banget nih Kak. Nah,